Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 14 episode 26. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Posisi Lindong pada saat ini benar-benar telah berada di sebuah aula kuno yang sangat besar dan juga sangat sunyi. Tampaknya aula ini telah lama tertutup karena pada saat ini sudah banyak debu yang bertumpuk di tempat ini. Lindong cukup terkejut ketika dia melihat banyak kerangka yang berwarna hitam. Untuk sesaat, Lindong tidak bisa berkata apapun lagi. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya akan ada tempat misterius yang terletak di dalam kolam transformasi naga kuno. Namun tidak lama kemudian, Yan yang ada di dalam tubuh Lindong, dia mulai berbicara dengan nada suara yang cukup kaget. Lindong, sepertinya tempat ini adalah kunci untuk mendapatkan tulang naga kuno. Mendengar kata-kata dari Yan itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Karena situs pemakaman tulang ini adalah tempat yang sangat tersembunyi di dalam kolam transformasi naga kuno. Dan seseorang harus menggunakan energi mentalnya untuk bisa menemukan tempat ini. Namun jelas bodoh dan juga berbahaya untuk melepaskan energi mental dari seseorang di tempat seperti itu. Bahkan dengan karakter Lindong yang tangguh dan ulet saja, dia hampir sepenuhnya tenggelam ke dalam kegelapan dan benar-benar akan menjadikan tubuh Lindong bagian dari energi kolam transformasi naga kuno. Hanya orang-orang yang memiliki nyali besar dan mampu memblokir erosi dari kegelapan untuk bisa sampai di tempat ini. Dan pada akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan tulang naga kuno. Detik berikutnya, Lindong mengingat sesuatu dan dia kali ini berkata, "Sebelumnya, aku telah melihat." Tapi kata-kata Lindong itu langsung dipotong oleh Yan. "Benar, pacar kecilmu itu, Ying Huan, dia yang telah membantumu." Mendengar ucapan dari Yan, Lindong lalu bertanya, bagaimana caranya dia melakukan hal itu? Dan bagaimana Ying Huan bisa mendeteksi kondisiku? Karena pada saat ini, dia berada di wilayah Suan Timur yang sangat jauh. Mendapat perkataan seperti itu dari Lindong, Yan pun segera menjawabnya. Dia secara alami bisa merasakannya, karena kamu ada di dalam hatinya. Namun saat ini, aku harus memberikan peringatan pada dirimu, karena dia mampu melakukan prestasi seperti itu. Kemungkinan jiwa reinkarnasi yang ada di dalam tubuhnya telah terbangun. Dan saat ini adalah saatnya dia mulai bergabung dengan tubuh aslinya. Jika tidak, maka dia tidak akan pernah memiliki kemampuan seperti itu. Lindong tiba-tiba saja mengepalkan tangannya ketika dia tenggelam di dalam kegelapan. Dia masih bisa melihat rambut biru es yang sangat panjang dari gadis cantik itu. Dan ini adalah pemandangan yang sama seperti yang pertama kali dilihat oleh Lindong pada saat Ying Huan melakukan kontak dengan jiwa reinkarnasinya. Menurut Lindong saat ini, Ying Huan yang cantik, manja, dan juga selalu tersenyum saat itu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah gunung es asing dengan karakter yang cukup dingin. Mengingat hal ini, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan dia segera menekan emosi di dalam hatinya. Segera setelah itu, Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat aula pemakaman tulang yang ada di tempat ini. Sebuah ketekunan pada saat ini telah terlintas di dalam tatapan mata Lindong. Dia ingin berusaha menjadi orang yang sangat kuat. Maka dari itu, Lindong ingin mendapatkan tulang naga kuno yang ada di tempat ini dan membuatnya mengatakan, "Sudahlah, aku harus menyelesaikan masalah yang ada di hadapanku terlebih dahulu." Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera mengangkat kakinya dan dia perlahan maju. Suara langkah kaki yang lembut bergema di aula besar yang tenang ini. Banyak kerangka hitam telah duduk dengan tenang di dalam aula dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun dari mereka. Namun Lindong masih bisa mendeteksi sebuah kekuatan yang sangat mengerikan dari dalam kerangka ini. Bahkan setelah mereka mati selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang boleh meremehkan kerangka ini. Ketika Lindong memandangi kerangka-kerangka hitam, dia lalu berkata, sebenarnya semua kerangka yang ada di tempat ini adalah tulang naga kelas atas. Lindong mengetahui hal ini karena dia memiliki jenis tulang yang sama di dalam tubuhnya. Dan jelas kerangka hitam ini
merupakan tulang naga kelas atas. Semakin Lindong berjalan menuju kedalaman dari aula ini, dia bisa melihat bahwa sebenarnya tulang-tulang dari kerangka yang ada di tempat ini warnanya menjadi semakin gelap. Penemuan seperti ini membuat jantung Lindong berdebar-debar, sementara kegembiraan segera muncul di dalam tatapan matanya. Lindong pun dengan cepat meningkatkan langkahnya untuk menuju bagian terdalam dari aula ini. Kemudian dia tiba-tiba saja berhenti dan nafas dari Lindong kini terasa cukup sesak. Sebuah keterkejutan sudah memenuhi raut wajah dari Lindong, karena pada saat ini Lindong bisa melihat ada 8 tempat yang berwarna perunggu. Pada saat ini di tempat itu ada kerangka-kerangka yang duduk di setiap tempat perunggu itu, dan warna dari kerangka itu sebenarnya sudah tidak hitam. Sebaliknya, itu adalah warna emas yang cukup gelap. Cahaya keemasan gelap pun mengalir di atas 8 kerangka. Sebuah tekanan yang tidak terlukiskan terpancar dari 8 kerangka itu dan menyelimuti seluruh aula pemakaman tulang. Ketika Lindong melihat hal ini, dia tanpa sadar mengatakan, sebenarnya itu adalah tulang naga kuno yang legendaris. Selain itu, ada 4 tempat perunggu lainnya di samping 8 tempat perunggu ini. Namun kerangka yang ada di sana terlihat lebih gelap dan kekuatan mereka jauh lebih rendah dari 8 tulang naga kuno ini. Namun demikian, hal yang paling mengejutkan adalah mereka masih mampu mempertahankan posisi mereka. Tatapan mata tajam dari Yan, dia berhasil mengungkap beberapa petunjuk pada pandangan pertama. Lindong, kekuatan di dalam 4 tulang naga kuno itu sebenarnya telah diserap oleh orang lain. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong pun terkejut dan dia segera berkata, mungkinkah untuk bisa mendapatkan tulang naga kuno, seseorang harus menyerap kekuatan yang ada di dalam tulang naga kuno ini untuk lebih memperkuat tulang naga yang ada di dalam tubuhnya sendiri? Yan pun segera menjelaskan, seharusnya memang begitu. Terlebih lagi, bahkan jika energi di dalam tulang naga kuno ini diserap, maka kerangka itu tidak akan pernah berubah menjadi debu. Sebaliknya, mereka akan terus diam-diam menyerap energi dari dalam kolam transformasi naga kuno ini, dan mungkin mereka akan sekali lagi berubah menjadi tulang naga kuno di masa depan. Mendapat penjelasan seperti itu dari Yan, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, oh, aku mengerti sekarang. Kalau begitu, bukankah itu berarti jumlah tulang naga kuno yang ada di tempat ini akan bertambah seiring berjalannya waktu? Dilihat dari penampilan keempat kerangka itu, sepertinya butuh waktu yang sangat lama sebelum akhirnya mereka kembali menjadi tulang naga kuno yang lain. Dan sebenarnya ada 12 tulang naga kuno di tempat ini. Sepertinya suku naga telah menghasilkan beberapa individu yang kuat selama bertahun-tahun. Dan sepertinya sebagian besar ahli suku naga yang memiliki tulang naga kuno ini telah mencapai tahap reinkarnasi. Dengan kata lain, 8 tulang naga kuno yang ada di tempat ini adalah 8 orang yang berada di tahap reinkarnasi. Barisan seperti ini benar-benar menakutkan. Bagaimanapun juga, suku naga adalah suku yang telah ada sejak zaman kuno. Tidak heran jika mereka sangat kuat, karena sebenarnya mereka memiliki dasar yang kuat juga. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan tidak terkejut sama sekali. Dia pun terdiam sejenak sebelum pada akhirnya Yan kembali mengatakan, meskipun kita telah menemukan tulang naga kuno, itu tidak berarti bahwa kamu telah berhasil mendapatkannya. Tidak hanya tulang naga kuno ini mengandung energi yang besar dan juga kuat, tapi keinginan mereka sejak mereka masih hidup sebenarnya masih tersembunyi di dalam kerangka ini. Jika kamu ceroboh, maka kamu tidak hanya menemukan kegagalan ketika menyerap energinya, tapi kesadaranmu mungkin juga akan langsung dihancurkan oleh keinginan kuat mereka. Mendengar ucapan dari Yan itu, Lindong tidak terkejut sama sekali. Lagi pula, jika jalan untuk mendapatkan tulang naga kuno ini sangat mudah, maka itu tidak akan pernah dianggap sebagai barang langka. Sambil tersenyum, Lindong kemudian mengatakan,
karena aku sudah berada di tempat ini. Bahkan jika aku menghadapi bahaya yang besar sekalipun, aku akan tetap mencobanya." Setelah berkata seperti ini, Lindong segera mengambil langkah maju dan dia berdiri tepat di hadapan kerangka emas gelap. Tatapan mata dari Lindong sekarang telah dipenuhi oleh semangat. Kerangka ini telah duduk dengan cahaya keemasan yang mengalir di atas permukaannya. Tubuhnya yang seperti logam tidak bisa dihancurkan sebenarnya tidak duduk dengan lurus, dan sebaliknya itu sedikit ditekuk dan bahkan kepalanya juga sedikit diturunkan. Tampaknya kerangka ini sedang memuja sesuatu. Ketika Lindong menyadari sesuatu, dia tiba-tiba saja menyipitkan matanya sambil mengatakan, "Sebenarnya kerangka ini sedang memuja sesuatu." Lindong pun segera memiringkan kepalanya dan dia melihat puluhan ribu kerangka hitam yang telah ada di tempat ini. Semua kerangka ini duduk dengan tenang. Namun jika seseorang melihat dengan teliti, maka mereka pasti akan bisa menyadari bahwa sebenarnya seluruh kerangka hitam itu sedang memuja ke arah kerangka emas. Hal ini membuat Lindong segera berkata, "Seluruh kerangka hitam memuja ke arah kerangka emas. Tapi kenapa kerangka emas ini juga terlihat memuja ke arah tertentu?" Ketika menyadari hal ini, tiba-tiba saja Lindong segera mengambil langkah untuk mundur dan dia berbalik. Tatapan matanya melihat pada 8 kerangka emas yang gelap menghadap ke arah mana, yang ternyata 8 kerangka ini menghadap pada pilar yang sangat besar dan terbuat dari bahan yang cukup unik. Bahkan pilar itu sendiri tidak dibuat dengan emas ataupun kayu. Selain itu, di pilar ini ada berbagai gambar naga terbang raksasa di atasnya. Pilar-pilar ini adalah pilar yang cukup umum dan telah dilihat Lindong ketika dia memasuki aula pemakaman suku naga ini. Namun yang janggal adalah pilar yang ada di tempat ini letaknya berada di tengah-tengah dan bukan di pinggiran. Pada saat Lindong melihat pada pilar besar, jantungnya terasa berdebar dengan kencang. Namun tiba-tiba saja yang ada di dalam tubuh Lindong ini berteriak dengan ada suara yang cukup kaget. "Lindong, lihatlah bagian atas pilar itu." Lindong segera mengangkat kepalanya dan dia melihat pada puncak pilar. Di tempat itu, pada saat ini Lindong bisa melihat samar-samar ada sosok yang telah duduk dengan cukup tenang. Dan Lindong segera berkata, "Apa itu sebenarnya?" Setelah Lindong berkata seperti ini, dia tiba-tiba saja melompat untuk menuju puncak dari pilar besar itu. Baru saja Lindong sampai di puncak pilar, tubuhnya benar-benar berat. Bahkan lutut dari Lindong pada saat ini sedikit tertekuk. Namun dirinya tidak buru-buru menstabilkan tubuhnya, dan pada akhirnya hal itu benar-benar membuat Lindong berlutut sepenuhnya. Hal ini benar-benar membuat Lindong menjadi cukup syok. Ada tekanan suku naga yang sangat familiar dari tempat ini. Namun sebenarnya tekanan seperti ini sangat menakutkan, karena hal itu melebihi tekanan yang dipancarkan dari orang-orang suku naga yang pernah ditemui oleh Lindong. Bahkan tekanan dari Raja Naga Kingxi tidak terasa kuat seperti ini. Detik berikutnya, Lindong segera mengangkat kepalanya dan dia terlihat sangat terkejut. Karena pada saat ini Lindong bisa melihat sebuah platform batu yang berbentuk teratai tidak jauh di depan sana. Dan di tempat itu sendiri ada sosok yang telah duduk di atas platform batu teratai ini. Sosok itu tampak cukup kurus dan dia memiliki kilau emas gelap yang tampak sangat kuat di dalam kerangkanya. Pada pandangan pertama ini, Lindong merasa bahwa kerangka itu seperti batu giok yang paling berharga di dunia. Jika dilihat lebih dalam, maka seseorang akan bisa menemukan jejak meridian di dalam tulang yang seperti batu giok ini. Dan kerangka batu giok hanya bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu sempurna. Pada saat ini tanpa sadar pikiran dari Lindong telah menjadi sedikit linglung. Tapi dengan cepat, Lindong segera memulihkan kesadarannya. Lalu dia bertanya, sebenarnya kerangka siapa ini?
kenapa dia memiliki tekanan yang sangat menakutkan seperti itu? Sebuah pertanyaan besar memenuhi seluruh pemikiran Lindong. Dari apa yang telah dikatakan Yuan Qian sebelumnya, tulang naga terkuat yang ada di tempat ini seharusnya adalah tulang naga kuno. Namun kerangka batu giok yang sempurna di hadapannya saat ini jelas jauh melebihi 8 tulang naga kuno yang dilihat Lindong sebelumnya. Detik berikutnya, tatapan mata Lindong melihat pada tangan dari kerangka itu, dan Lindong kali ini menemukan bahwa sebenarnya kerangka ini memiliki 6 jari yang terlihat sebening kristal. Hal ini membuat Lindong langsung berkata, apa itu sebenarnya? Tiba-tiba saja Yan di dalam tubuh Lindong segera mengatakan, hah? Kaisar Nagasaki 6 jari? Lindong terkejut lalu berkata, siapa itu Kaisar Nagasaki 6 jari? Mendapat perkataan seperti ini dari Lindong, Yan pun segera menjawabnya. Dia adalah seseorang yang pernah menyatukan seluruh dunia binatang iblis. Mendengar jawaban dari Yan, Lindong benar-benar sangat kaget dan dirinya merasa tidak percaya. Bahkan tatapan mata dari Lindong kali ini juga telah menyusut. Tatapan mata dari Lindong kali ini terlihat cukup kaget. Lalu dia berkata, hah? Sebenarnya kerangka ini adalah orang yang telah menyatukan dunia binatang iblis. Menyadari fakta seperti ini, tanpa sadar membuat jantung Lindong berdetak dengan sangat keras. Karena dia bisa mengerti betapa menakutkannya pencapaian seperti ini dari seseorang yang bisa menyatukan seluruh dunia binatang iblis. Karena di zaman kuno, dunia binatang iblis ini bahkan lebih kacau daripada zaman saat ini. Berbagai panglima perang telah memerintah atas wilayah mereka sendiri, sementara banyak suku penguasa besar juga telah menduduki tanah itu. Bahkan sumber daya dan juga fondasi-fondasi dari banyaknya suku ini jelas tidak kalah dengan suku naga. Bukan menjadi sebuah masalah jika suku naga ingin melawan mereka satu persatu, namun pasti itu hanya akan menjadi sebuah angan-angan untuk bisa menyatukan seluruh dunia binatang iblis dan membuat banyak suku-suku yang bangga dan sombong ini tunduk di hadapan suku naga. Namun pada saat ini, Yan telah mengatakan bahwa kerangka batu giok yang ada di hadapannya ini pada saat masih hidup benar-benar berhasil menyatukan seluruh dunia binatang iblis. Kekuatan seperti itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Sambil menghela nafas, Yan pun kembali mengatakan, di zaman kuno dia memang sangat kuat, dan di antara 8 guru besar, hanya guru es dan juga guru pelahap yang tidak memiliki masalah untuk bisa mengalahkan Kaisar Nagasaki 6 jari ini. Namun 6 guru yang lainnya hanya bisa dianggap setara dengan dirinya. Mendengar ucapan dari Yan itu, Lindong hanya bisa ternganga. Karena 8 guru besar zaman kuno sudah mewakili puncak dari kekuatan yang besar. Namun Kaisar Sage 6 jari ini sebanding dengan mereka. Tampaknya kekuatannya juga telah melampaui dunia ini. Sambil tertawa, Yan pun berkata, ada banyak individu yang kuat di zaman kuno saat itu. Meskipun 8 guru itu sangat kuat, namun masih ada beberapa ahli puncak yang bisa menandingi mereka. Lindong pun menganggukkan kepalanya dan dia menyadari bahwa 8 guru besar berasal dari garis leluhur simbol. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mencapai level dari leluhur simbol, tapi dengan mengandalkan jenis kemampuan lain, hal itu masih mungkin untuk bisa bersaing melawan 8 guru besar. Pada saat ini, Yan pun kembali menjelaskan pada Lindong, namun dunia binatang iblis itu hanya menghormati sebuah kekuatan. Meskipun dunia binatang iblis pada akhirnya bersatu di bawah kekuatan dari Kaisar Nagasaki 6 jari dan juga tekanan eksternal dari perang dunia. Setelah kematian Kaisar Nagasaki 6 jari, maka suku naga tidak lagi memiliki kekuatan untuk bisa membuat suku yang lain tunduk pada mereka. Dan akhirnya dunia binatang iblis kembali terbelah. Mendengar ucapan dari Yan itu, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia sangat menyadari sifat-sifat liar
yang telah mengalir di dalam tulang binatang iblis. Selain dibatasi oleh suku mereka, sangat sulit untuk bisa benar-benar menundukkan suku binatang iblis. Lindong hanya memandangi kerangka itu sambil mengatakan, tidak terduga bahwa kerangka ini sebenarnya sangat kuat ketika dia masih hidup. Tidak heran bahwa dia memiliki aura yang sangat kuat seperti itu. Tampaknya tulang naga ini bahkan lebih kuat daripada tulang naga kuno yang ada di bawah sana. Sepertinya aku akan memilih tulang ini. Mendengar ucapan dari Lindong, Yan pun sangat kaget lalu mengatakan, apa? Kau ingin memilih tulang ini? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa anggota suku naga yang telah beruntung datang ke tempat ini selama puluhan ribu tahun terakhir tidak menemukan tulang naga giok ini? Namun tidak ada satu dari mereka yang pada akhirnya berhasil untuk bisa mendapatkannya. Kau seharusnya sudah mengerti dengan jelas apa artinya ini. Jelas tulang naga giok ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh orang biasa. Terlebih lagi, kamu seharusnya bisa merasakan betapa menakutkannya energi yang terkandung di dalam kerangka batu giok ini. Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena Lindong juga telah bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dari dalam kerangka tulang giok. Hanya dengan merasakan kekuatan seperti ini saja, sudah membuat tubuh Lindong bergetar dengan hebat. Dan 8 tulang emas yang ada di bawah sana, jika mereka bergabung, bahkan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kerangka batu giok ini. Oleh karena itu Lindong mengerti dengan jelas bahwa dia kemungkinan besar akan meledak oleh energi luar biasa jika menyerap kerangka tulang dari batu giok ini. Selain itu, pasti ada sebuah wasiat yang telah ditinggalkan oleh Kaisar Nagasaki 6 jari di dalam kerangkanya. Bahkan setelah sekian lama, kehendak yang begitu kuat jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan dengan mudah. Dan tingkat bahaya seperti ini adalah sesuatu yang sangat besar. Hal itu bisa dibilang sebagai bahaya bunuh diri. Lindong yang jelas sudah paham dengan bahaya seperti apa yang akan dia temui ketika menyerap kekuatan dari tulang naga batu giok ini. Dia pun segera menundukkan kepalanya dan membayangkan wanita muda yang telah muncul dalam kegelapan sebelumnya. Kali ini, wanita itu kembali terlintas di dalam benak dari Lindong. Meskipun dia tidak melakukan kontak langsung dengannya, namun Lindong masih bisa mendeteksi beberapa perubahan pada gadis cantik itu. Dan perubahan seperti ini pasti akan menjadi lebih besar jika mereka bertemu di masa depan. Hal ini membuat Lindong tiba-tiba saja mengatakan, aku sadar bahwa ini akan sangat berbahaya, dan bahkan mungkin aku harus membayar harga yang sangat mengerikan. Namun saat ini aku benar-benar membutuhkannya. Karena sekarang Lindong secara samar-samar merasa bahwa ketika kekuatan Ying Huan benar-benar telah terbangun sepenuhnya, dia mungkin akan berubah menjadi guru es yang tidak dikenal Lindong lagi. Dan tingkat kekuatan mereka akan berada di level yang berbeda. Hal ini adalah sesuatu yang sangat ditentang oleh Lindong. Maka dari itu, Lindong tidak punya pilihan lagi selain meningkatkan kekuatannya saat ini, meskipun dirinya menghadapi bahaya yang besar. Yan yang melihat tekad besar dari seorang Lindong, dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam lalu mengatakan, Lindong, kau ini benar-benar orang gila. Aku tidak menyangka bahwa identitas reinkarnator dari Ying Huan sebagai guru es akan membuatmu memiliki tekad seperti ini. Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya dia kembali berkata, baiklah, kau bisa mencobanya jika kau benar-benar menginginkan kekuatan itu. Dan aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk melindungi dirimu. Jika memang dirimu sudah tidak sanggup menerima kekuatan dari tulang batu giok ini, maka kamu harus segera menyerah. Lindong menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata, Yan, terima kasih banyak. Setelah mengatakan hal ini, Lindong menghirup nafas dalam-dalam dan dirinya mulai berjalan menuju tulang batu giok itu. Pada akhirnya,
Lindong benar-benar berhenti di hadapan batu teratai besar. Tangannya segera terulur, dan pada saat ini Lindong pun menyentuh kerangka dari tulang batu giok. Detik berikutnya, weng, sebuah tekanan yang sangat mengerikan dan juga tidak terlukiskan telah menyapu keluar dari dalam kerangka ketika jari Lindong menyentuhnya. Pada saat ini, tubuh Lindong sebenarnya langsung tenggelam dan sebuah retakan telah muncul di tempat dia berdiri. Lindong dengan erat menggertakkan giginya karena dia bisa merasakan sebuah tekanan yang sangat menakutkan, dan bahkan tulang-tulang di dalam tubuhnya seolah-olah telah mengeluarkan suara retakan. Jika bukan karena tulang dari Lindong telah berubah menjadi tulang naga kelas atas, kemungkinan pada saat ini tulangnya akan langsung dihancurkan menjadi bubuk. Tekanan yang sangat menakutkan ini sebenarnya langsung menyebar, dan pada akhirnya hal itu menyelimuti seluruh aula pemakaman tulang. Puluhan ribu kerangka yang sudah tertunduk itu pada saat ini mereka semakin menunduk lagi. Sebuah cahaya tiba-tiba saja telah berkumpul di dalam kerangka batu giok, sementara Lindong masih dengan gigih menahan tekanan yang sangat menakutkan di sekitarnya. Pada akhirnya cahaya itu melesat dan kemudian masuk ke dalam dahi Lindong. Pada saat ini pikiran dari Lindong tampak sangat pusing, seolah-olah dia telah tersedot ke dalam alam tertentu. Kebingungan seperti ini pada akhirnya dengan cepat memudar, dan Lindong bisa melihat bahwa pemandangan yang ada di sekitarnya sekarang telah berubah drastis. Yang Lindong lihat adalah hutan belantara yang luas tanpa akhir dan memiliki aura kuno bergema di atasnya. Sebuah suara tiba-tiba saja bergema. Sangat menarik. Tidak aku sangka bahwa manusia bisa memasuki tempat rahasia dari suku nagaku. Mendengar kata-kata ini Lindong cukup kaget. Tubuhnya terguncang dan Lindong segera mengangkat kepalanya. Setelah itu dia bisa melihat ke arah langit yang pada saat ini ada batu teratai besar di tempat itu. Sementara seorang pria berpakaian ungu telah duduk tenang di atas batu teratai besar ini. Pria itu cukup tampan dengan aura yang sangat mengesankan dan juga sangat bermartabat. Tangannya yang ramping kali ini telah terjulur dari dalam lengan bajunya, dan tangan itu sendiri memiliki 6 jari yang masing-masing terlihat cukup sempurna. Ketika melihat sosok itu, Lindong pun merasa cukup ketakutan. Lalu dia tanpa sadar berkata, "Kaisar Nagasaki 6 jari." Jelas Lindong paham bahwa orang yang ada di hadapannya saat ini adalah individu paling ganas dari zaman kuno yang pernah menyatukan dunia binatang iblis. Meskipun ini hanyalah sisa-sisa dari wasiat, tapi sebenarnya itu masih sangat menakutkan. Tatapan mata dari Kaisar Nagasaki 6 jari kali ini melihat tajam ke arah Lindong, yang kemudian dia berkata dengan nada suara yang bergema, "Suku naga saat ini tampaknya jauh lebih lemah karena tidak pernah bisa menemukan tempat rahasia ini." Mendengar ucapan itu, Lindong pun buru-buru menjelaskan, "Tetua, hanya anggota suku naga yang saat ini bisa memasuki kolam transformasi naga kuno, dan alasan diriku kenapa bisa masuk ke tempat ini adalah karena aku telah membantu suku naga dan mereka memutuskan membuat pengecualian, kemudian mengizinkan diriku memasuki kolam transformasi naga ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Kaisar Nagasaki 6 jari hanya bisa mengernyitkan dahinya. Lalu dia mengatakan, "Suku naga saat ini benar-benar membutuhkan bantuan dari seorang manusia sepertimu." Lindong hanya bisa tersenyum pahit. Dia menyadari bahwa kekuatan luarnya memang tidak bisa dianggap di dalam tatapan mata ahli pamungkas seperti ini. Dan kemudian Lindong pun dengan cepat memberikan penjelasan tentang masalah dari penjara penekan iblis. Segera setelah itu, Kaisar Nagasaki cukup terkejut mendengar penjelasan dari Lindong. Detik berikutnya, tatapan mata dari Kaisar Nagasaki terlihat cukup hangat
ketika dia melihat Lindong sambil mengatakan, orang-orang itu telah benar-benar menempatkan penjara penekan iblis di bawah wilayah nagaku. Bocah kecil, aku merasa ada banyak aroma yang familiar di dalam tubuhmu. Mendengar ucapan dari Kaisar Nagasaki Enam Jari, Lindong hanya bisa tertawa kecil. Karena Kaisar Nagasaki Enam Jari ini memanglah individu yang sangat menakutkan. Dan dia telah berhasil melihat banyak rahasia di dalam tubuh Lindong hanya dengan sekali pandang. Kaisar Nagasaki pada saat ini tersenyum. Lalu dia mengatakan, bocah kecil, karena kamu sudah bisa datang ke tempat ini, hal itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Meskipun kamu telah sangat membantu suku nagaku, mungkin sedikit naif bagimu untuk berpikir bahwa kamu akan bisa memperoleh tulang naga primal dari suku naga hanya dengan cara seperti ini. Mendengar kata-kata dari Kaisar Nagasaki Enam Jari, Lindong segera menjawabnya, aku hanya ingin mendapatkan terbaik dari yang terbaik. Karena pada saat ini Lindong secara alami tidak cukup naif untuk percaya diri bahwa Kaisar Nagasaki yang merupakan ahli puncak dunia akan bisa menyerahkan tulang naganya dengan cara yang mudah. Mendengar ucapan dari Lindong, Kaisar Nagasaki Enam Jari hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, sebenarnya sudah ada 18 orang yang datang ke tempat ini sebelum dirimu. Mereka semua adalah ahli top dari suku nagaku. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil untuk mendapatkan tulang naga primal. Bocah kecil, apakah kamu telah berpikir bahwa dirimu akan bisa mendapatkannya? Lindong hanya bisa tertawa lalu dia mengatakan, meskipun hal ini sangat sulit, sepertinya tetua hanya akan mengirimku terbang dengan sekali tamparan jika aku tidak memiliki keberanian untuk menantangnya. Kaisar Nagasaki cukup terkejut dengan jawaban dari Lindong. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan tawa, lalu mengatakan, bocah kecil, kau benar-benar menarik. Karena kamu sudah mengatakan hal itu, maka aku akan membiarkanmu untuk mencobanya. Lindong merasa sangat bersemangat dengan ucapan dari Kaisar Nagasaki Enam Jari ini. Dan Lindong kali ini berkata, tetua, apa yang harus kulakukan? Kaisar Nagasaki hanya bisa tersenyum licik sambil mengulurkan 6 jarinya. Di saat yang sama, sebuah aura yang sangat menakutkan telah tersapu. Seolah-olah hal itu bisa langsung melenyapkan matahari. Tampaknya ada naga emas keunguan yang pada saat ini telah muncul di belakang dirinya. Segera setelah itu, sambil tertawa, Kaisar Nagasaki Enam Jari berkata, yang harus kau lakukan hanyalah mengalahkan diriku. Cerita kemudian berpindah dari kolam transformasi naga kuno ini. Di tempat itu sendiri, ada sebuah suara dengungan yang sangat keras. Dan tiba-tiba saja, tanah di tempat itu bergetar dengan sangat hebat. Ombak pun pada saat ini juga telah naik di dalam kolam transformasi naga kuno. Detik berikutnya, sebuah cahaya emas keunguan disertai dengan raungan naga kuno yang tidak terlukiskan telah benar-benar terpancar dari dalam kolam ini, dan hal itu mengguncang tanah di sekitarnya. Pada saat merasakan hal ini, kelompok dari Yuan Qian tiba-tiba saja membuka matanya. Mereka melihat pada apa yang telah terjadi di dalam kolam transformasi naga kuno. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, sebuah kejutan kali ini tidak bisa disembunyikan dari wajah mereka semua. Yuan Qian pun lalu berteriak, ini sebenarnya telah ada seseorang yang menantang leluhur kita. Area di sekitar kolam transformasi naga pada saat ini sangat gempar. Banyak tatapan mata dari orang-orang yang ada di sekitar pegunungan memandang pada kolam transformasi naga yang telah berputar dengan takjub. Semua anggota suku naga sangat menyadari bahwa energi yang ada di dalam kolam transformasi naga ini telah mencapai jumlah yang sangat tinggi. Oleh karena itu, air di dalam kolam itu sangat kental sehingga tidak akan pernah bisa bergerak.
Namun kali ini, sebuah gelombang yang sangat mengamuk telah muncul dari dalam kolam. Banyak generasi muda anggota suku naga kini langsung bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Jelas mereka tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya di dalam kolam transformasi naga itu telah tersembunyi sebuah kuburan dari leluhur suku naga. Selain itu, mereka hanya bisa mendapatkan sedikit informasi tentang Kaisar Nagasaki 6 jari dari buku-buku kuno. Namun demikian, hal itu sudah cukup untuk membuat hati dari generasi muda bergejolak. Lagi pula, dalam bertahun-tahun sejarah dunia binatang iblis, hanya Kaisar Nagasaki 6 jari yang bisa berhasil menyatukan seluruh suku kuat yang ada di dalam dunia binatang iblis. Para tetua yang ada di sekitar Yuan Qian yang sebelumnya tidak memiliki kepedulian sedikit pun, kali ini raut wajah mereka telah benar-benar dipenuhi dengan rasa syok. Mengingat identitas mereka, secara alami mereka menyadari tentang adanya kuburan tulang di dalam kolam itu. Dan hanya orang-orang yang ditakdirkan untuk bisa memasuki tempat itu. Di sisi lain, ekspresi dari Yuan Qian juga terlihat cukup muram ketika dia melihat para tetua yang ada di sampingnya. Hal ini membuat Yuan Qian berkata, fluktuasi ini sebenarnya adalah milik leluhur. Seseorang telah memasuki aula pemakaman tulang. Selain itu, dia juga telah melakukan kontak dengan kehendak leluhur kita. Seorang tetua kemudian bertanya dengan nada suara yang cukup cemas, sebenarnya siapa orang yang telah melakukan kontak itu? Karena tetua ini tahu tidak semua orang yang bisa memasuki kolam transformasi naga akan memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam aula pemakaman tulang. Hanya mereka yang ditakdirkan dengan tekad besar yang akan sampai di tempat itu. Terlebih lagi, begitu seseorang bisa masuk ke sana, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan tulang naga kuno. Jika hal itu berhasil, maka ini akan menjadi sesuatu yang relatif penting bagi suku naga mereka. Yuan Qian hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tatapan matanya sekarang telah terlihat sangat bersemangat ketika dia melihat ke arah kolam. Yang kemudian Yuan Qian mengatakan, aku sebenarnya tidak yakin siapa yang telah masuk ke dalam sana. Namun tiba-tiba saja wajah dari Lindong kali ini telah terlintas di dalam benak dari Yuan Qian. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya sambil berkata, Itu tidak mungkin dia. Seorang tetua suku naga yang ada di samping Yuan Qian pada saat ini segera berkata dengan nada suara yang cukup rendah, apakah mungkin itu adalah Lindong? Bagaimana jika dia berhasil mendapatkan tulang naga kuno? Karena pada dasarnya, semua tetua dari suku naga sangat mengetahui bahwa tulang naga kuno itu adalah harta yang sangat penting bagi suku naga mereka. Selama tulang naga kuno itu diperoleh, maka hal itu akan membuat anggota suku naga memiliki potensi yang sangat mengejutkan. Jika Lindong yang bisa mendapatkan tulang naga kuno ini, maka artinya suku naga akan kehilangan satu set dari tulang naga kuno. Terlebih lagi, hal yang membuat mereka pusing adalah Lindong tidak berasal dari suku naga, dan dia tidak memiliki sedikit pun garis keturunan dari suku naga di dalam tubuhnya. Yuan Qian pun segera menekan ekspresi terkejut di raut wajah para tetua suku naga ini. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Yuan Qian berkata, mari kita amati situasinya terlebih dahulu. Dan pada saat ini, gangguan yang ada di kolam transformasi naga telah tumbuh menjadi semakin mengerikan. Sekitar setengah jam kemudian, dua pusaran air tiba-tiba saja terbentuk di dalam kolam ini. Segera setelah itu, dua sosok pun melesat keluar di bawah banyak perhatian dari mata orang yang telah melihatnya. Dan semua orang kali ini berkata, sebenarnya itu yang keluar adalah Yan Feng dan juga Yuan Xin. Berdasarkan riak ini, mereka seharusnya telah memiliki tulang naga kelas atas. Itu adalah sesuatu yang sangat mengesankan. Para tetua dari suku naga yang juga telah melihat kemunculan dari Yuan Xin dan juga Yan Feng, mereka segera mengatakan, memang benar, mereka berdua telah mendapatkan tulang naga kelas atas. Segera setelah itu,
Para tetua ini saling bertukar pandang dengan senyum pahit di raut wajah mereka. Dengan keluarnya Yuan Jin dan juga Yan Feng saat ini, berarti satu-satunya orang yang tersisa di dalam kolam itu adalah Lindong. Jelas dia adalah orang yang telah memasuki aula pemakaman tulang. Dan Lindong telah melakukan kontak dengan kehendak leluhur dari suku naga. Salah seorang tetua suku naganya bisa menarik nafas tanpa daya. Lalu dia berkata, kasus ini benar-benar mirip seperti kasus Kingxi saat itu. Namun setidaknya Kingxi itu masih memiliki garis keturunan dari suku naga kita. Namun sekarang, orang yang telah memasuki aula pemakaman tulang adalah seorang manusia dan tidak sedikit pun memiliki garis keturunan dari suku naga ini. Para tetua yang lainnya pun memiliki ekspresi yang aneh di wajah mereka. Jika Lindong memiliki sedikit garis keturunan suku naga, maka mereka pasti akan merasa sangat senang dalam hal ini. Namun sayangnya, Lindong itu adalah manusia sejati. Terlebih lagi, dia adalah manusia yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan mereka. Semua tatapan mata dari tetua suku naga melihat pada Yuan Qian. Jelas masalah ini adalah sesuatu yang membuat mereka cukup pusing. Dan para tetua ini kemudian berkata, pemimpin suku, bagaimana ini? Yuan Qian hanya meletakkan kedua tangan di belakang punggungnya. Tatapan matanya pada saat ini terlihat cukup gembira ketika dia melihat ke arah kolam transformasi naga kuno. Yang kemudian Yuan Qian pun mengatakan, mari kita lihat bagaimana situasinya akan berkembang. Meskipun Lindong telah memasuki aula pemakaman tulang, itu tidak berarti bahwa dia akan bisa mendapatkan tulang naga kuno. Tapi jika dia bisa mendapatkan hal ini, itu bukan masalah yang besar. Mungkin pada saat ini kita harus merubah beberapa aturan yang bertele-tele dari suku naga ini. Dan kita akan segera melakukan pembaruan pada peraturan kita. Lindong, jika kau memiliki kemampuan, suku nagaku bisa membuat pengecualian untukmu hari ini. Cerita kemudian berpindah kembali ke tempat Lindong yang pada saat ini sedang melakukan pertarungan dengan Kaisar Naga Sage 6 Jari. Tiba-tiba saja, peng! Sebuah tekanan yang sangat mengerikan benar-benar dipancarkan di dalam dunia liar yang kuno. Dan pada saat ini, sebuah cakar naga emas keunguan tampak telah merobek ruang dimensi dan dengan kejam memukul sosok yang mengeluarkan aura menakjubkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sosok yang terkena pukulan itu pada akhirnya terlempar ke bawah dengan cara yang sangat menyedihkan. Dan hal ini menabrak tanah dengan keras, menciptakan lubang raksasa yang benar-benar dalam. Karena sebenarnya sosok yang telah terkena pukulan ini adalah Lindong. Dia sekarang telah batuk keras di dalam lubang yang besar sambil memuntahkan darah. Bahkan tubuh dari Lindong juga telah berlumuran dengan darah. Dan cahaya hijau yang telah menutupi tubuhnya kali ini terlihat sangat redup. Di hadapan Kaisar Naga Sage 6 Jari, Lindong ini seolah-olah adalah lalat yang ingin mengguncang pohon raksasa. Meskipun semua yang tersisa dari ahli puncak ini hanyalah sebagian kecil dari kesadarannya, tapi hal itu masih sangat kuat di hadapan Lindong. Kaisar Naga Sage 6 Jari pada saat ini masih duduk dengan tenang di atas batu teratai yang mengambang di langit. Tatapan matanya melihat acuh tidak acuh ke arah Lindong yang telah sangat menyedihkan. Dan kemudian Kaisar Naga Sage 6 Jari pun berkata dengan nada suara yang samar, kekuatan dan juga keberanianmu tidak cocok di hadapanku. Dirimu saat ini tidak bisa memperoleh pengakuan dariku. Oleh karena itu, kau harus menyerah. Lindong yang berada di dalam lubang yang besar, dia hanya menyeka darah yang ada di sudut mulutnya, yang kemudian Lindong segera mengangkat kepala. Tatapan mata hitamnya dipenuhi dengan keinginan yang liar untuk melakukan pertarungan dengan Kaisar Naga Sage 6 Jari. Lindong tidak membantah kata-kata dari kaisar itu. Namun sebagai gantinya, Lindong kali ini tiba-tiba saja melangkah maju
dengan cahaya hijau yang kembali dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Raungan naga kemudian telah bergema di langit, dan cahaya hijau itu pada saat ini benar-benar melilit tubuh dari Lindong. Secara bertahap, hal ini segera berubah menjadi naga hijau raksasa yang tingginya 10.000 kaki. Naga ini benar-benar memiliki niat bertarung yang besar. Sebuah keberanian juga terpancar jelas dari tatapan matanya. Sisik-sisik dari naga hijau ini sekarang telah berkedip-kedip dan membuatnya tampak seperti terbuat dari logam. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, naga hijau raksasa ini telah melesat dengan sangat cepat dan membawa gelombang kejut yang sangat menakutkan, yang kali ini langsung menyerbu ke arah Kaisar Nagasaki 6 jari yang ada di langit. Pada saat melihat pemandangan ini, Kaisar Nagasaki 6 jari hanya bisa tersenyum sambil menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, "Oh, aku cukup akrab dengan fluktuasi energi ini. Seseorang yang telah melatih seni bela diri ini tampaknya juga orang yang telah datang ke tempat ini sebelumnya. Bocah kecil, sebenarnya kau telah bertemu dengan dia. Namun, kekuatan seperti ini saja masih belum cukup." Setelah mengatakan hal ini, Kaisar Nagasaki 6 jari mengulurkan tangannya, dan sebuah gelombang yang lembut pada saat ini telah muncul dari tangan itu, kemudian membengkak dan berubah menjadi gelombang besar ratusan ribu kaki. Hal ini dengan kejam memukul ke arah tubuh naga hijau yang telah melesat dengan cepat. Pada akhirnya, peng! Darah pun berceceran di langit. Naga hijau itu telah terkoyak 1 inci setiap kali mendapatkan serangan ini. Dan hal itu segera mengeluarkan suara raungan sedih ke arah langit. Pada akhirnya, naga hijau ini kembali dihantam dan jatuh ke tanah. Hal itu kembali menciptakan jurang yang dalamnya ratusan ribu kaki di tanah yang luas. Cahaya hijau itu pada saat ini telah meredup dan akhirnya menghilang bersama dengan naga hijau raksasa. Sekali lagi, hal ini telah berubah menjadi manusia yang merupakan sosok dari Lindong. Ekspresi di raut wajah Lindong sendiri sekarang telah terlihat sangat pucat, sementara darah terus keluar dari pori-pori tubuhnya. Penampilan Lindong adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Kaisar Nagasaki 6 jari hanya melihat Lindong sambil tersenyum tipis. Lalu dia berkata, "Orang yang telah berlatih seni bela diri ini saat itu memiliki pencapaian yang jauh lebih besar daripada dirimu. Namun, dia akhirnya juga gagal. Dan aku merasa dirimu pada saat ini memiliki hubungan dengannya, bukan?" Lindong tersenyum pahit. Lalu dia mengatakan, "Apakah sebenarnya tetua Kingxi juga telah datang ke tempat ini?" Tidak terduga, bahkan orang sekuat dia hanya bisa kembali dengan kekalahan. Apakah mungkin bagiku benar-benar tidak akan bisa mendapatkan tulang naga primal yang merupakan tulang terkuat ini? Pada saat Lindong menghadapi kebuntuan seperti ini, tiba-tiba saja Yan yang ada di dalam tubuh Lindong mengatakan, "Lindong, hal itu tidak sepenuhnya mustahil bagimu untuk bisa mendapatkan tulang naga primal." Mendengar ucapan dari Yan, Lindong hanya bisa menjilat bekas darah yang ada di sudut mulutnya, lalu bertanya, "Yan, apakah sebenarnya kau punya solusi?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, Yan pun kali ini menjawabnya, "Kaisar Nagasaki 6 jari itu pada saat ini hanyalah sebuah wasiat yang tersisa, dan kamu harus mengalahkan wasiat ini jika kamu ingin mendapatkan tulangnya. Namun dengan kekuatanmu saat ini adalah sesuatu yang sangat mustahil untuk bisa mengalahkan wasiatnya, karena kamu sama sekali bukan tandingannya. Maka dari itu, kamu membutuhkan seorang pembantu." Mendengar kata-kata dari Yan, Lindong sangat terkejut, lalu mengatakan, "Pembantu? Apakah kau yang akan membantuku?" Ditanya seperti itu oleh Lindong, Yan pun segera menjawabnya, "Pada saat ini, bahkan aku tidak bisa mengalahkannya, karena kamu memiliki batu simbol yang melahap, dan guru pelahap telah mati. Seharusnya ada sisa wasiat dari guru pelahap
di dalam batu simbol melahapmu saat ini. Yang harus kamu lakukan hanyalah berkomunikasi dengan wasiat yang tersisa. Maka dari itu, kamu akan bisa memanggil guru pelahap. Hanya dengan begitu, kamu akan benar-benar bisa mengalahkan Kaisar Nagasaki 6 jari di dalam dunia tekad ini. Setelah mendapatkan informasi dari Yan, Lindong segera mengambil posisi duduk dengan tenang. Dia menutup kedua matanya, dan semua gelombang yang ada di sekitarnya kali ini telah berangsur-angsur menghilang. Sementara Kaisar Nagasaki 6 jari yang ada di langit hanya bisa mengangkat alisnya ketika melihat apa yang dilakukan oleh Lindong. Pada saat ini, Kaisar Nagasaki 6 jari benar-benar penasaran ingin melihat teknik apa yang akan dikeluarkan Lindong demi bisa mengalahkan dirinya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, suasana di tempat ini telah berubah menjadi keheningan yang cukup aneh. Dan keheningan seperti ini telah berlangsung selama 30 hari. Selama waktu ini juga, Kaisar Nagasaki 6 jari juga tidak mengganggu Lindong. Yang dia lakukan hanyalah terus melihat pada Lindong yang masih duduk dengan tenang dan tidak memiliki ekspresi apapun. Sebagai seorang raja di dunia binatang iblis, Kaisar Nagasaki 6 jari adalah orang yang benar-benar bangga dan tidak akan menyerahkan sedikit pun wasiatnya pada orang sembarangan. Namun pada saat ini, Kaisar Nagasaki 6 jari juga sudah tidak bisa menunggu Lindong yang sepertinya akan gagal mendapatkan wasiatnya. Oleh karena itu, Kaisar Nagasaki 6 jari segera berkata, "Bocah kecil, waktumu sudah hampir habis. Jika kamu ingin memilih tulang naga, maka kamu harus segera pergi dari tempat ini dan mencoba keberuntunganmu dengan tulang naga yang lainnya." Setelah berkata seperti ini, Kaisar Nagasaki 6 jari segera melambaikan lengan bajunya, dan tiba-tiba saja sebuah pilar cahaya emas keunguan melesat keluar sebelum akhirnya hal itu menyelimuti tubuh Lindong. Namun tidak terduga, suara dengungan pun bergema di dalam tempat ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, ruang yang ada di hadapan Lindong tiba-tiba saja terbelah, dan pilar cahaya ungu emas itu pada saat ini segera menghilang seperti dilahap oleh mulut raksasa. Ketika melihat adegan ini, Kaisar Nagasaki 6 jari benar-benar terkejut. Kedua matanya melihat tajam pada bagian belakang dari Lindong saat ini. Di tempat itu sebenarnya ada ruang yang telah terdistorsi, dan sesosok manusia kali ini telah keluar dari dalam ruang yang terdistorsi ini. Sebuah tawa kemudian bergema di seluruh tempat ini ketika sosok itu telah keluar dari dalam ruang yang terdistorsi. Kaisar Nagasaki 6 jari yang aneh, kau itu sudah mati, tapi kau masih berani menggertak generasi muda. Apakah kau tidak punya malu? Mendengar kata-kata ini, tatapan mata dari Kaisar Nagasaki 6 jari yang biasanya tenang pada saat ini telah berubah menjadi sangat menegang. Segera setelah itu, dia pun berkata dengan nada suara yang terdengar cukup kebingungan, Guru pelahap." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Kaisar Nagasaki 6 jari akan melakukan pertarungan dengan guru pelahap yang telah dipanggil oleh Lindong? Dan apakah Lindong akan benar-benar mendapatkan tulang naga primal yang merupakan tulang terkuat dari suku naga? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.